kami perkenalkan bahwa saya perkenalkan narasumber kita, yaitu beliau ini Bapak Nanang Hidayat SPD FPD. Beliau ini sudah berpengalaman melanglang buana dari Sabang sampai Merauke, bahkan sampai luar negeri ke Jepang pada sana. Ya, pernah Jepang. Oh, pernah belajar ke Korea dan Thailand kalau tidak salah. Ya, beliau teman lama saya. Ya, kemudian beliau hari ini menjabat sebagai Kepala Seksi Kurikulum dan Penilaian SD di Dinas Pendidikan Kabupaten Jember. Jadi kalau panjenengan masalah kurikulum dan penilaian di Kabupaten Jember ini beliau pakarnya. Kemudian Bapak Ibu, alamat beliau ini di Perumahan Taman Gading depan RRI sana. Oh, RRI 1. Tak pikir RI 1 Pak. RR1 bukan RI 1. RI 1 tunggu 2024. Kemudian untuk pendidikan terakhir, yaitu beliau ini adalah S2 Pendidikan Dasar, berarti pas banget ya. S2 Pendidikan Dasar di UNESA, Universitas Negeri Surabaya. Kemudian pengalaman di kurikulum Merdeka ini, kalau pengalaman yang lain di struktur saking banyaknya mungkin nggak bisa ditulis di sini. Ya, dari guru presiden nasional, beliau ini pernah menjadi sebagai guru prestasi tingkat nasional. Ya, saya kalah. Tahun berapa itu saya kalah. Ya, kemudian instruktur berbagai kegiatan mulai K13, instruktur bermutu dan lain sebagainya, tidak saya sebutkan. Yang saat ini beliau adalah instruktur PSPKS tahap 1, ya. Kemudian narasumber MS PSP pengawas dan KS tahap 2. Tepuk tangan untuk Pak Menegak. Luar biasa prestasi beliau ini. Oleh karena itu sangat tepat beliau ini memberikan diklat kepada panjenengan semuanya untuk tentang implementasi kurikulum Merdeka. Demikian memperkenalkan saya pada beliau ini kepada panjenengan, supaya panjenengan tidak ragu bahwa beliau ini pakar. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya acara sepenuhnya kami berikan kepada yang terhormat Bapak Nanang Hidayat SPD FPD. Monggo. Cek satu. Alhamdulillah wa syukurillah, la haula wa la quwata illa billah. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang saya hormati Ibu Bapak Kepala Sekolah beserta panitia dan teman-teman guru kelas 1, 4, guru PAI dan guru PJOK. Alhamdulillah kita bisa bertemu pada hari ini, insya Allah dalam keadaan sehat walafiat dan masih bisa bahagia, insya Allah. Baik, saya kenalan dulu.
Saya khawatir kalau terlalu tinggi yang belakang malah nggak bisa lihat gitu. Sudah terlihat ini? Sudah. Masalahnya jelas atau tidak gitu ya. Kalau terlihatnya terlihat sama. Saya juga teman-teman yang di belakang itu bisa lihat, cuma nggak terlalu jelas karena saya lupa nggak bawa kacamata. Cuma nanti kelihatan gerak-gerak, senyum itu masih bisa terlihat. Yes, baik, kenalan, nama saya Nanang Hidayat, SPD FPD sudah dijelaskan tadi. Kalau saya tanya mana senyumnya? Mana tertawanya? Baik, ini mumpung ketemu saya beritahu kalau saya tanya senyumnya bilang hi. Nah, hi. Tapi ada iramanya hi ya. Kalau mana tertawanya? Iramanya tetap ha. Kalau saya tanya guru yang hebat, guru Semboro, gitu ya? Baik. Mana senyumnya? Aduh, ceket. Itu kuenya ada apa sih? Lemper kan? Kayaknya agak renyah gitu. Besok tolong ganti apa belinjo apa gitu biar renyah. Lu malah samuran. Baik, mana senyumnya? Mana tertawanya? Guru yang hebat, guru Semboro. Sekali lagi, guru Semboro. Terima kasih. Saya lahir di Jember 2 Desember 1975. Itu di kantor. Kalau di rumah tanggal lahir saya 25 Desember. Tapi karena waktu itu lulus ijazah, 5-nya nggak ditulis, jadi ulang tahun saya 2 kali. Kalau di kantor tanggal 2, kalau di rumah tanggal 25. Enak, ditraktir 2 kali. Sekarang kita lanjut masuk ke kurikulum merdeka. Ibu bapak siap kertas? Sudah siap kertas? Yang belum minta ke panitia atau beli dulu ke toko. Pulangnya nanti asar ya. Baik, saya akan mengajak ibu bapak kenal rohnya dulu kurikulum merdeka. Saya nggak akan mempertemukan jenengan dengan badannya. Saya temukan dengan rohnya dulu. Supaya apa? Ketika jenengan ngajar nanti mengimplementasikan itu tahu karpe. Oh, foto karpe kurikulum merdeka. Salah satunya tadi sudah disampaikan oleh Bu Kabid bahwa kurikulum merdeka ini lahir untuk merespon pembelajaran pasca pandemi. Disederhanakan. Jadi anak-anak itu pengen sebetulnya nggak sesuai instruksi guru. Dia ingin sesuai dengan minat awalnya. Nah seperti inilah. Maka kelas kita nanti akan semakin ramai, semakin indah dengan daya ciptanya anak-anak, kreasinya anak-anak. Sehingga di kelas kita tidak hanya punya kipas saja, tidak hanya burung saja, tapi bisa macam-macam. Ada unta, ada kucing, ada jerapah, dari situ. Karena tujuan yang ingin dicapai sama, yaitu menggambar makhluk hidup. Yang itu nanti analoginya adalah capaian pembelajaran. Jadi ada satu tujuan yang ingin dicapai, tetapi berangkatnya dari hal yang berbeda-beda, kemampuan yang berbeda-beda. Caranya sama tadi ini? Gak sama. Caranya bisa macam-macam. Nah itu nanti yang akan dikenalkan dengan pembelajaran berdiferensiasi. Ruhnya kurikulum merdeka di situ. Kalau dengan nggak pegang itu, ya nggak ketemu sama kurikulum merdeka. Jadi ada berangkat dari hal-hal yang berbeda, mencapai satu tujuan dengan batas waktu. Nah batas waktu itu yang namanya fase. Ruhnya kurikulum merdeka yang pertama tadi berangkat dari hal yang berbeda, mencapai satu tujuan, kemudian ada batas waktu. Oh, itu jenengan pegang. Sama di kita kemarin di pembelajaran kita kenapa kurang optimal karena kita nggak memberikan pilihan-pilihan. Anak-anak, yuk kerjakan tugas di buku halaman
sadar anak itu kemampuannya nggak semua sama. Ada anak-anak yang agak belum mampu untuk ke situ, ya tetap aja dengan beri tugas itu. Nah nanti di pembelajaran berdiferensiasi, anak-anak diukur dulu kemampuannya. Nah yang si kelompok ini nanti tugasnya agak rendah karena memang levelnya itu belum nyampe ke anak rata-rata. Yang di atas, ya dikelompokkan tersendiri itu. Apa bisa? Bisa, di negara-negara maju sudah menerapkan seperti itu. Makanya kemudian dirujuk untuk bisa diimplementasikan di Indonesia. Apa gampang? Enggak. Butuh paradigma baru, butuh penyesuaian perilaku baru, cara berpikir dan cara bertindak yang. Tapi kalau enggak kita mulai dari sekarang, apa nunggu gunung kapurnya habis? Apa nunggu tambang emasnya habis? Kan tidak. Maka meskipun susah, kita harus tetap mulai dari sekarang. Oke? Sekarang saya kenalkan ini dulu supaya nggak salah kaprah. Pak, kita itu sebetulnya kurikulumnya pakai KTSP apa K13? Ada pertanyaan seperti itu. Oh, berarti turun dong. Maka sekarang saya ajak untuk danding dong. Yang pertama, dulu ada KTSP. KTSP itu adalah dokumen, ibaratnya rumahnya. Nah kontennya, isinya, perabotnya, yang dulu itu adalah standar isi 2006 yang diajarkan. Dokumennya namanya KTSP, kurikulum. Kalau dulu SDN Semboro 4. Tingkat satuan pendidikannya nggak usah ditulis. Tingkat satuan pendidikan itu artinya miliknya sekolah itu. Gitu ya. Berikutnya ketika kurikulum 2013 diluncurkan, dokumennya atau rumahnya namanya tetap KTSP. Yang mengembangkan namanya tim pengembang kurikulum atau TPK. Oke. Nah, karena udah agak lama dan kondisinya berbeda, maka kemudian rumahnya direnovasi. Disebut menjadi kurikulum operasional satuan pendidikan. Maka nanti di Semboro 4 kurikulumnya menjadi kurikulum operasional UPTD Satuan Pendidikan Semboro 4. Nggak usah ditambahi satuan pendidikan. Kurikulum operasional UPTD yang satuan pendidikannya itu tetap yang di belakang tapi kurikulum operasional satuan pendidikan UPTD satuan pendidikan balik. Ini nanti adalah komite pembelajaran. Kalau yang sekolah penggerak yang kemarin sudah dilatih, pengawas, kepala sekolah, guru kelas dan guru mapel yang dilatih itu menjadi komite pembelajaran yang segera akan melaksanakan in-house training. In-house training yang ini mandiri itu yang sekolah penggerak itu adalah untuk jagongan rundingan sama ini materi iki opo isine. Ini apa? Sehingga menyamakan persepsi karena pulang dari diklat di tempat yang berbeda-beda meskipun yang dibahas sama. Yang kepala sekolah kemarin diajari CP, pengawas diajari CP, guru CP. Nah, tapi strukturnya berbeda-beda. Nah, itu menyamakan persepsi supaya nanti ketika implementasi itu persepsinya sudah sama. Oke. Apa yang berbeda dari kurikulum ini? Yang khas. Yang pertama, struktur kurikulum Merdeka itu ada kegiatan intra dan P5, proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Kalau yang kemarin ada pendidikan karakter, ini akan lebih dimasifkan, lebih diperkuat dengan profil pelajar Pancasila yang terdiri dari 6 dimensi. Ada yang sudah tahu 6 dimensi pada profil pelajar Pancasila? Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia kepada Tuhan Yang Maha Esa.
Jawabannya? Ya, saya tahunya juga setelah kuliah S2 bahwa itu salah. Maka istighfarlah yang banyak. Kenapa kok esa? Karena itu serapan dari bahasa Sanskerta. Di bahasa Sanskerta itu ada kata yang terdiri dari satu suku kata, sa, mas, lang. Begitu diserap di Indonesia ditambahi jadi dua suku kata ditambah huruf e menjadi emas, elang, dan Pak Presiden kalau baca salah di intrakurikuler itu nanti ada CP, ada TP, ada ATP. Santai-santai, jangan dipaksa untuk paham, santai saja, ikuti saja. Oke, nanti akan saya jelaskan. Kemudian di proyek penguatan profil pelajar Pancasila ini tidak mengacu kepada capaian pembelajaran seperti di K13, tetapi mengacu kepada profil pelajar Pancasila. Jadi harus move on nanti yang melaksanakan mengimplementasikan ini. Nanti yang kelas 1 dan 4 kalau mau pakai proyeknya P5. Yang masih K13 proyeknya ya proyek yang ada di intra itu. Kelas 4, 5 itu proyek. Setelah subtema 1, 2, 3 lalu ada proyek. Kabar tidak baiknya adalah Pak Menteri sudah dengar, sudah tahu kalau teman-teman guru kelas 4, kelas 5 dan kelas 6 tidak melaksanakan proyek dengan baik. Senyum-senyum gitu jujur. Iya kan? Iya, kenapa? Setelah ditelusuri, itu proyek kan butuh alat, butuh bahan. Nah, pas minta ke bendahara sama kepala sekolah dipleroi, bosnya belum cair. Tenang tak delo. Akhirnya mereka pembelajaran di skip, dilompati. Setelah tema 1, 2, 3 anak-anak karena satu dan lain hal maka kita tidak jadi proyek, kita lanjutkan. Ya karena itu proyek yang ada di K13 tidak dilaksanakan secara optimal, secara maksimal. Nah, ini yang saya sampaikan tadi batas waktunya. Ciri khasnya adalah ada batas waktunya. Apa itu? Di PAUD itu ada namanya fase pondasi, nggak pakai huruf. Kok PAUD fasenya fase apa? Fase P, Pak. Kok iso P? Iya, pondasi. Enggak. Dibaca fase pondasi. Nah, di fase A itu kelas 1 dan 2. CP-nya sama. Jadi CP untuk kelas 1 dan 2 itu 1. Nanti saya tunjukkan. Kemudian fase B kelas 3 dan 4. Fase C kelas 5 dan 6. Di SMP, loh Pak, berarti fase itu cuma 2 tahun. Enggak sama. Di SMP fase D itu 3 tahun. Jadi anak-anak kelas 7, 8, 9 itu fase D. Sama. Agama ada guru medioka yang dipelajari fase A untuk kelas 1 dan fase B untuk kelas 4. Ada yang protes kemarin, Pak, itu kan awal fase kan kelas 3, kenapa kok yang implementasi kelas 4 wis kabur? Harusnya kalau mau jujur, harusnya yang mau mulai mengimplementasikan karena itu di awal fase harusnya guru kelas 1, guru kelas 3 dan guru kelas 5. Tapi wis kabur, ya wis deh. Secara umum tentang apa tadi yang disampaikan Pak Nana modul ajar, jangan bayangkan sampaikan modul tadi buku gitu. Ternyata apa? Kemudian ini saya setarakan sedikit tentang platform Merdeka Mengajar. Ya. Sebelum biar semangat, saya tak bilang semangat pagi, jawabnya apa? Pagi luar biasa. Jawab ya. Semangat pagi. Pagi luar biasa. Asal jangan biasa di luar. Baik, Bapak Ibu sekalian,
Kalau pengawasnya dewe karo kebangetan ya. Ya, nggak usah perkenalan. Kalau pengalaman banyak ya, banyak pengalaman saya, jabatan juga banyak ya. Monggo. Baik. Bagian konsumsi silahkan kalau mau bagi, saya langsung terus lanjut ya. Mengapa sih kok ada platform Merdeka Mengajar itu? Ya karena guru itu punya peran penting. Apa kita hanya sekedar mengajar saja? Wah, kalau mau misal guru syukur-syukur mulangnya akeh. Makanya pandangan masyarakat enak ya guru mulai setengah hari, bayarannya double. Nah, ini tantangan ini. Wah, saya dibilangnya enak ya. Siapa bilang? Coba, kira-kira jadi guru tuh enak apa enak? Ya enak ya. Bayang lek macul setengah hari, boyok sampai pedot ya. Bayarannya piro setengah hari lek macul sedino. Kalau saya hitung itu guru itu sedino minimal 300. Ya, ya enak. Maka dari ya menguasai kelas, apalagi kira-kira? Ya? Apa? Ya, mendidiknya itu yaitu bagaimana anak itu bisa berubah atau mindsetnya bisa berubah, itu yang sulit. Jadi apa ya, merubah perilaku siswa itulah yang sulit ya, seperti itu ya. Kalau sekedar pulang kabeh wong iso masih duduk lulusan SB, SBG, PGSD iso sumur mulang ya, seperti itu. Jadi ini mengapa ada platform Merdeka Mengajar, karena guru itu punya peran yang sangat penting. Nah, ini penerapan kurikulum Merdeka juga didukung oleh platform Merdeka Mengajar. Platform Merdeka Mengajar membantu guru dalam mendapatkan referensi, inspirasi, dan pemahaman untuk menerapkan kurikulum Merdeka. Di platform Merdeka Mengajar, guru akan bisa atau mendapatkan referensi, inspirasi, pemahaman untuk menerapkan kurikulum Merdeka. Tadi sudah dijelaskan oleh Pak Kasih, ya, nggak usah repot-repot guru, ya, nggak usah repot-repot mikir gawe modul, nggak usah repot-repot gawe apa tadi promes, prota, ya, prota, promes dan sebagainya. Di sini coba kita lihat kata Pak Menteri, guru yang terbaik adalah guru yang tidak pernah berhenti belajar dan berinovasi. Terus begini, guru yang oleh berhenti belajar ya. Isu kayak masak kon belajar. Ya. Awan kayak turu belajar. Apa begitu? Maksudnya bagaimana? Memaknainya ini bagaimana? Maksudnya kita akan acting besok itu kan sudah dipelajari. Ya, jadi maksudnya kita harus terus berinovasi, berkreasi. Maksudnya begitu. Wajah guru itu ilmunya pancet, tidak mengikuti perkembangan zaman. Ya, jadi ilmunya pancet itu. Sekarang sudah era digitalisasi, gurunya mulang, guru kecepek kayak dengar, ya, dah. Apa sih itu platform Merdeka Mengajar? Platform Merdeka Mengajar adalah platform edukasi yang menjadi teman penggerak untuk guru dalam mewujudkan pelajar Pancasila serta mendukung guru untuk mengajar, belajar, dan berkarya lebih baik lagi. Berarti sampai sekarang ini baik juga. Ini loh, katanya Pak Menteri, berkarya lebih baik lagi.